Jokowi belakangan gencar bertemu dengan relawan Prabowo dengan klaim silaturahmi hingga soal rekonsiliasi Pilpres 2019 lalu. Namun pertemuan semacam ini juga ditafsirkan oleh sebagian publik sebagai dukungan Presiden Joko Widodo yang belum sama dengan PDI Perjuangan. Apalagi ketika sejumlah kelompok relawan ini menyebut masih menunggu arahan dari Presiden soal siapa yang mereka dukung. Jadi benarkah Jokowi masih bermain dua kaki jelang Pilpres 2024? Meski klaim dari PDIP menyebut Jokowi tegak lurus dengan Partai Banteng. Kami akan menganalisanya, sudah tergabung bersama kami melalui luar studio. Direktur Eksekutif Indo Strategik, Khoirul Umam. Selamat malam, Mas Umam, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, kabar baik Mas. Alhamdulillah dalam kabar baik. Mas Umam, kalau kita lihat paling tidak dalam seminggu ini saja, kemarin Projo, kemudian Bara JP, ini bertemu dengan relawan Prabowo dan narasinya sama begitu, dikatakan menunggu arahan Presiden. Bukankah harusnya saat ini kita bisa, publik logikanya adalah jika Pak Jokowi kader PDIP ini linear begitu dukungannya dengan PDIP? Seperti apa Anda menafsirkan? Iya, betul yang disampaikan Mas Bram, bahwa dalam konteks ini Presiden memang memiliki preferensi yang memang belum jelas, tapi ketidakjelasan preferensi politik Presiden itu justru menguntungkan Pak Prabowo. Yang mana kita tahu sebenarnya Pak Jokowi adalah petugas partai dari PDIP. Nah, oleh karena itu sikap tiap dari Presiden dan juga ketidakjelasan positioning dan juga preferensi politiknya justru memberikan keuntungan elektoral bagi Pak Prabowo dan menggerus basis kekuatan pemilih kepada Pak Ganjar Pranowo. Dan ini dikonfirmasi sejumlah titik di berbagai daerah, terutama di basis-basis wilayah pemilih loyal dari Jokowi, justru dihadapkan pada satu street media yang mencoba untuk mencitrakan bagaimana kedekatan Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu, ini adalah salah satu bagian dari upaya untuk menghadirkan upaya untuk menggerus basis pemilih loyal Pak Jokowi yang seharusnya ke Pak Ganjar, tetapi kemudian justru ceruk itu coba diambil oleh Pak Prabowo. Baik. Di level inilah Mas Umam, artinya, Presiden masih Mas Umam, artinya kita tuh bisa menilai belum jelasnya sikap Pak Jokowi ini kemudian dimanfaatkan oleh Prabowo dan Gerindra, atau kemudian memang ketidakjelasan sikap ini sengaja dimunculkan karena memang pilihannya tidak sama dengan partainya begitu? Bisa saja dua-duanya, karena bagaimanapun juga betul memang ketidakjelasan ini dimanfaatkan dengan baik. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita cermati, Mas Lam, tingkat peningkatan elektabilitas dari Pak Prabowo selama 2 bulan terakhir ini setidaknya itu dipengaruhi oleh kemampuannya untuk mempertahankan basis pemilih loyal di Pilpres 2014-2019 dan di saat yang sama mencoba untuk menggerus, mengambil ulang basis pemilih loyal yang sebelumnya berada di kubu Pak Jokowi. Nah, merger dari kekuatan inilah yang justru memberikan insentif elektoral memadai kepada Pak Prabowo. Di sisi yang lain, ketidakjelasan sikap dari Presiden yang notabene harus tegak lurus di hadapan partainya justru tidak terkapitalisasi dengan baik. Oleh karena itu sebenarnya gencarnya PDIP belakangan ini yang menyatakan dukungan Jokowi hanya untuk Ganjar Pranowo dan sebagainya, sebenarnya itu adalah respon cepat PDIP yang sedang ketar-ketir, yang gelisah untuk mengantisipasi manuver Prabowo dan juga Gerindra yang per hari ini mencoba untuk intens mengkapitalisasi kedekatannya dengan Jokowi. Situasi ini harus diantisipasi dengan baik oleh PDIP. Kalau misal tidak, PDIP akan tergerus sendiri. Mas Umam, artinya berarti respon cepat dari PDIP ini bisa kita artikan sebagai respon ketar-ketir begitu ya, kalau saya meminjam bahasa Anda tadi? Jelas ini ketar-ketir. Karena kalau misal kemudian tidak dianggap sebagai sebuah ancaman, saya pikir PDIP tidak perlu melakukan klarifikasi secara intens dari level sekjen, kemudian para elit dan juga fungsionaris partai yang lain, yang intinya ingin menutup bahwa ada sebuah fakta politik di mana Pak Jokowi justru memberikan ruang yang begitu leluasa bagi Gerindra, bagi Pak Prabowo untuk mengeksersis, mengambil ceruk basis pemilih loyalnya di berbagai titik, baik di Jawa, terutama bahkan di Solo Raya, Mas Bram, termasuk di wilayah Sumatera, terutama Lampung yang basis Jawanya cukup kuat. Nah, oleh karena itu pembiaran ini jelas akan menguntungkan Pak Prabowo dan justru akan membuat Pak Ganjar menjadi buntu secara elektabilitas. Mas Umam, kalau kemudian
sepanjang pembahasan ini kita melihat dari sisi seorang Prabowo, Gerindra yang mencoba menggerus begitu. Oke, kita lihat dari sisi Jokowi. Ini kemudian paling tidak dua dari relawannya sudah bertemu dengan relawan Prabowo begitu. Bukankah ini menjadi hal yang jelas, ini ketidakpatuhan bertentangan dengan keputusan dari PDIP begitu? Iya, saya pikir begitu. Artinya apa? Bahwa arah kecenderungan dukungan Projo dan juga jaringan relawan pendukung Jokowi lainnya yang secara terbuka memberikan dukungan kepada Prabowo merupakan sinyal perlawanan terbuka dari sel-sel kekuatan politik Jokowi terhadap PDIP dan Bu Megawati sendiri. Artinya apa? Bahwa manuver politik mereka, para relawan yang di bawah konstitusi partai itu besar kemungkinan atas sepengetahuan atau bahkan restu politik Pak Jokowi. Kalau mereka dibiarkan secara liar, kemudian tidak dikontrol dengan baik, tidak didisiplinkan, maka kemudian hal itu bisa menjadi bumerang. Tetapi mereka kemudian berkomunikasi dengan baik, secara intens, maka besar kemungkinan ini atas sepengetahuan Pak Jokowi, atas restu Pak Jokowi, dan Pak Jokowi paham langkah-langkah politik mereka. Nah, oleh karena itu, karena memang situasinya menjadi tidak menentu itu, maka bisa dimaknai bahwa manuver dari sel-sel politik jaringan relawan dari Jokowi adalah sebuah sinyal perlawanan terbuka dari kekuatan politik Jokowi kepada PDIP itu sendiri. Mas Umam, tapi kalau kemudian ada narasi yang berbeda melihat hal tersebut seperti apa? Ketika misalkan relawan dianggap sebetulnya selesai pada setelah proses pilpres selesai, jadi kemudian relawan Jokowi ini sebenarnya bebas saja begitu, mendukung siapapun dan sebetulnya tidak terkait dengan patronnya yaitu Pak Jokowi. Apakah hal itu juga bisa ditafsirkan ke arah sana? Ya, memang bisa saja kemudian ditafsirkan ke arah sana, tetapi memang betul teman-teman di PDIP sudah mencoba untuk mendaftar kembali bagaimana sel-sel jaringan politik relawan yang berjumlah sekitar 348 relawan yang kemudian diklaim mendukung Ganjar Pranowo. Tetapi di saat yang sama, kalau misalnya kita cermati, nama-nama jaringan relawan yang cukup besar justru tidak menunjukkan gelagat itu. Let's say salah satunya adalah Projo. Dan kita tahu hasil musrah yang diumumkan di Senayan beberapa waktu lalu justru mengonfirmasi bahwa dukungan tertinggi dari musrah yang melibatkan seluruh elemen jaringan relawan yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, nomor satu adalah Pak Prabowo di angka 20%, nomor dua baru Pak Ganjar di angka 19%, nomor tiga Pak Erlangga. Memang gapnya hanya tipis 1%, tetapi secara psikologis hal itu memberikan sinyal dukungan yang sangat cukup clear, cukup kuat bahwa jaringan relawan Jokowi memberikan dukungan politik kepada Prabowo Subianto. Oke, artinya perlukah kemudian seorang Jokowi ketika ingin mencitrakan atau kemudian menunjukkan persona kepada publik tetap tegak lurus ke PDIP, mengatakan di depan publik begitu bahwa relawan jangan kemudian melakukan hal-hal yang kontra dengan narasi bahwa masih tegak lurus dengan Ganjar? Ya, tegak lurus itu tentu sebagai sebuah upaya untuk take time. Jadi time buying strategy. Pada saat yang sama per hari ini mereka menunjukkan dinamika dan juga dukungan secara terbuka. Meskipun kemudian akan ada satu momentum yang bisa mengubah sikap politik itu. Tetapi betul bahwa per hari ini kalau kita cermati, arahnya sudah semakin clear. Tetapi di saat yang sama kita juga bisa mengantisipasi. Bisa saja misalnya Pak Jokowi akan mungkin barangkali karena tidak siap berhadapan-hadapan secara diametral dengan PDIP, dengan Bu Megawati Soekarno Putri, maka dia akan memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Tetapi sel-sel politik di sekitarnya yang seharusnya bisa didisiplinkan, bisa dikanalisasi untuk memberikan dukungan secara clear terbuka kepada Pak Ganjar, justru tidak akan dilakukan dan akan diberikan ruang secara terbuka untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Inilah yang kemudian, Mas Bram, bahwa praktik politik dua kaki begitu lihai dimainkan, dan di level ini yang paling dirugikan adalah PDIP itu sendiri. Kalau misal PDIP membiarkan proses ini terjadi, maka justru akan menggerus basis pemilih loyalnya yang pada 2014 lalu, 2019 lalu mendukung Jokowi dan juga mendukung PDIP. Kalau misal kemudian dinamika ini tidak diantisipasi,
Pak Jokowi sendiri juga tidak dikanalisasi, tidak didisiplinkan, maka yang sangat terdampak adalah elektabilitas Pak Ganjar sendiri menjadi Baik. kurang, kita akan tergerus di sana. Baik, Mas Umam, terakhir, kalau Anda mengatakan tidak didisiplinkan akan merugikan Ganjar dan juga PDIP, di mana titik akhirnya nanti? Apakah kemudian hingga ada, seperti Anda katakan, peringatan soal kedisiplinan, atau kemudian ini akan masih berlangsung hingga akhir proses Pilpres ini selesai? Terakhir, singkat saja, Mas Umam. Situasinya akan menjadi sangat lain, tetapi yang pasti saya berkeyakinan bahwa Pak Jokowi sendiri tidak akan berhadapan-hadapan secara diametral dengan Ketua Umum PDIP. Baik. Tetapi bahwa kemudian ada dinamika dukungan terhadap Pak Prabowo, dan itu sepertinya akan semakin terbuka. Kalau misal kemudian PDIP tidak memberikan batasan yang terakhir kepada Pak Jokowi untuk menggerakkan, mengarahkan, mempengaruhi sel-sel politik di sekitarnya untuk memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo, saya pikir itu akan terdampak signifikan bagaimana kemudian PDIP dan Pak Ganjar akan tergerus oleh elektabilitas Pak Prabowo Subianto. Baik, baik. Kita akan lihat seperti apa kemudian menjelang pendaftaran dan juga Pilpres di 2024 mendatang. Terima kasih atas waktu Anda dan insight Anda tentunya, Mas Khoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas Umam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih. Terima kasih.